Pada akhir abad ke-15, dunia berada dalam masa eksplorasi besar. Christopher Columbus, dengan dukungan kerajaan Spanyol, memulai perjalanannya yang legendaris. Pada tahun 1492, Columbus dan krunya mencapai daratan baru, yang kelak dikenal sebagai Amerika. Penemuan ini memicu gelombang kolonisasi oleh bangsa Eropa, yang datang dengan harapan menemukan kekayaan. Namun, benua ini bukanlah tanah kosong. Ini adalah rumah bagi berbagai suku asli Amerika yang telah hidup di sana selama ribuan tahun. Kedatangan para penjelajah Eropa membawa malapetaka bagi suku-suku Indian ini. Kolonisasi brutal, penyebaran penyakit, dan pertempuran berdarah menyebabkan kematian jutaan penduduk asli Amerika. Cerita ini mengawali kisah penemuan dan kolonisasi Amerika serta penderitaan yang dialami oleh suku Indian, mengingatkan kita bahwa di balik setiap halaman sejarah yang gemilang, terdapat bayang-bayang kelam yang tak boleh dilupakan. Suku asli Amerika, atau seringkali disebut sebagai Indian Amerika, adalah penduduk asli benua Amerika yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta beragam. Mereka adalah keturunan dari kelompok manusia yang pertama kali menghuni Amerika Utara dan Selatan selama ribuan tahun sebelum kedatangan orang Eropa. Kehidupan mereka mencerminkan kearifan lokal dan adaptasi luar biasa terhadap berbagai lingkungan, dari padang rumput hingga hutan belantara. Suku asli Amerika diyakini berasal dari migrasi manusia yang pertama kali melintasi Selat Bering dari Asia ke Amerika Utara sekitar 15.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Migrasi ini berlanjut selama ribuan tahun, menyebar ke seluruh benua. Seiring waktu, suku-suku ini berkembang menjadi masyarakat yang kompleks, dengan sistem pemerintah, tradisi, dan budaya yang beragam. Ada ratusan suku asli Amerika yang tersebar di seluruh Amerika Utara dan Selatan, masing-masing dengan budaya dan tradisi unik. Beberapa suku terkenal di Amerika Utara, termasuk Cherokee, Navajo, Sioux, dan Apache. Setiap suku memiliki bahasa, adat istiadat, seni, musik, dan agama yang khas. Misalnya suku Navajo terkenal dengan tenunan kain mereka yang indah, sementara suku Sioux terkenal dengan tarian dan upacara spiritual mereka. Suku Cherokee memiliki sistem pemerintah yang maju sebelum kedatangan orang Eropa, dan suku Iroquois memainkan peran penting dalam pembentukan Liga Iroquois yang mempengaruhi struktur politik Amerika Serikat. Kehidupan sehari-hari suku asli Amerika sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Suku-suku yang tinggal di pesisir, seperti suku Salis dan suku Inuit, sangat bergantung pada laut untuk mendapatkan makanan dan bahan baku. Sementara, suku-suku di padang rumput, seperti suku Comanche dan suku Sioux, adalah pemburu dan pengembala yang ahli. Upacara dan ritual adalah bagian integral dari kehidupan suku asli Amerika. Ada banyak suku yang memiliki upacara tahunan yang merayakan musim panen, perubahan musim, dan peristiwa penting lainnya. Tarian, nyanyian, dan penggunaan pakaian tradisional adalah elemen penting dari upacara ini. Pada tanggal 3 Agustus 1492, pelayaran yang akan mengubah jalannya sejarah dimulai dari pelabuhan Palos de la Frontera di Spanyol. Christopher Columbus, seorang penjelajah asal Genoa yang berlayar atas nama monarki Katolik Spanyol, memimpin ekspedisi ini. Dengan 3 kapal Santa Maria, Pinta, dan Nina, Columbus memulai perjalanan bersejarah yang akan membawa dunia Eropa ke dalam era baru eksplorasi dan kolonisasi. Christopher Columbus, yang lahir di Genoa, Italia, pada tahun 1451, dia adalah seorang navigator dan penjelajah yang memiliki impian besar untuk menemukan rute barat ke Asia.
Pada masa itu, perdagangan rempah-rempah sangat menguntungkan, dan Columbus yakin bahwa dengan berlayar ke barat melintasi Samudra Atlantik, ia bisa menemukan jalur yang lebih cepat dan aman menuju Asia, melewati benua Amerika yang belum diketahui oleh orang Eropa. Setelah bertahun-tahun mencari dukungan finansial dari berbagai kerajaan Eropa, Columbus akhirnya berhasil mendapatkan dukungan dari Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I dari Spanyol. Dengan persetujuan mereka, Columbus memulai ekspedisi yang akan mengubah sejarah dunia. Perjalanan Columbus tidaklah mudah. Selama berminggu-minggu, para awak kapal menghadapi ketidakpastian, cuaca buruk, dan ketegangan yang semakin meningkat. Namun, pada tanggal 12 Oktober 1492, seorang awak kapal bernama Rodrigo de Triana dari kapal Pinta melihat daratan. Columbus dan krunya akhirnya tiba di sebuah pulau di Bahama yang mereka sebut San Salvador, yang berarti penyelamat suci. Meskipun Columbus percaya bahwa ia telah mencapai Asia, kenyataannya ia telah menemukan benua yang sebenarnya baru bagi dunia Eropa. Setelah mendarat di San Salvador, Columbus melanjutkan penjelajahannya ke pulau-pulau lain di Karibia, termasuk Kuba dan Hispaniola, sekarang Haiti dan Republik Dominika. Kedatangan Columbus di Amerika menandai awal dari era eksplorasi dan kolonisasi Eropa di benua Amerika. Penemuan ini membawa dampak besar bagi kedua belah pihak. Bagi bangsa Eropa, penemuan benua baru ini membuka peluang besar untuk eksplorasi, perdagangan, dan kekayaan. Emas, perak, dan sumber daya alam lainnya yang ditemukan di Amerika menjadi pendorong utama bagi bangsa Eropa untuk mengeksplorasi dan menjajah wilayah ini. Namun, bagi penduduk asli Amerika, kedatangan Columbus membawa konsekuensi yang sangat berbeda. Kolonisasi Eropa membawa penyakit yang mematikan, seperti cacar, yang menyebabkan kematian jutaan penduduk asli. Selain itu, eksploitasi dan penindasan oleh penjajah Eropa menyebabkan penderitaan dan hilangnya budaya dan peradaban asli Amerika. Bagi penduduk asli Amerika, kedatangan Columbus membawa konsekuensi yang sangat berbeda. Penjajahan Eropa membawa perubahan besar dan permanen pada budaya penduduk asli Amerika melalui 5 cara utama: pertukaran barang dan sumber daya, pengenalan perbudakan, domestikasi hewan, perubahan tradisi agama dan budaya, serta penyebaran penyakit. Setelah penemuan Columbus yang tidak disengaja, terbukalah perdagangan global yang dikenal sebagai pertukaran Columbus. Pertukaran ini menghubungkan berbagai benua, memperdagangkan sumber daya, makanan, ternak, dan barang-barang manufaktur. Barang-barang seperti perkakas logam yang diperkenalkan oleh orang Eropa terbukti lebih unggul dibandingkan dengan perkakas yang digunakan oleh penduduk asli Amerika. Selain itu, hewan-hewan yang didomestikasi seperti kuda mengubah cara hidup penduduk asli Amerika secara signifikan, terutama dalam hal transportasi dan perburuan. Namun, pertukaran Columbus juga membawa perbudakan ke dunia baru. Orang Eropa memperbudak penduduk asli Amerika dan orang Afrika secara paksa. Columbus mencatat dalam jurnal dan buku hariannya bahwa penduduk asli yang ditemuinya bisa menjadi pelayan yang baik. Dia memaksa mereka untuk bekerja sebagai budak, membunuh banyak dari mereka, dan menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih lanjut memusnahkan populasi mereka. Ketika populasi penduduk asli berkurang drastis, Columbus dan penjelajah Eropa lainnya beralih memperbudak orang Afrika karena lebih murah dan mereka memiliki pengetahuan tentang pertanian tropis. Kedatangan Columbus dan penjelajah Eropa lainnya juga membawa penyakit yang tidak dikenal oleh penduduk asli Amerika. Penyakit seperti cacar, campak, tifus, dan kolera dengan cepat menyebar di kalangan penduduk asli yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit-penyakit ini. Akibatnya, hingga 95% dari populasi penduduk asli di Amerika meninggal dunia karena penyakit yang dibawa oleh orang Eropa.
Interaksi antara orang Eropa dan penduduk asli Amerika juga berdampak pada tradisi agama dan budaya mereka. Orang Eropa seringkali memaksakan agama dan tradisi mereka pada penduduk asli, yang menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan spiritual mereka. Secara keseluruhan, penjajahan Eropa memiliki dampak yang luas dan mendalam pada penduduk asli Amerika, mengubah kehidupan mereka secara drastis dalam berbagai aspek, mulai dari teknologi dan ekonomi hingga kesehatan dan budaya. Pembantaian Indian adalah frasa yang maknanya telah berubah dari waktu ke waktu. Pada awalnya, frasa ini digunakan oleh penjajah Eropa untuk menggambarkan serangan penduduk asli Amerika yang menyebabkan banyak korban. Sementara serangan serupa oleh penjajah terhadap desa-desa Indian disebut serangan atau pertempuran. Serangan Indian terhadap pemukiman kulit putih atau pos militer sering disebut pembantaian. Ketakutan penjajah terhadap penduduk asli yang sebagian besar didasarkan pada cerita-cerita kekejaman Indian dalam literatur populer dan surat kabar memperkuat tindakan keras mereka terhadap penduduk asli saat mereka bergerak lebih jauh ke barat. Selain itu, frasa pembantaian Indian digunakan untuk menggambarkan pembunuhan massal penduduk asli Amerika yang seringkali dilakukan dengan cara yang brutal dan tanpa pandang bulu, serta dengan niat genosida. Sejarawan mencatat bahwa peristiwa penting dalam kampanye Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menaklukkan negara-negara Indian di Amerika Barat yang dulu disebut sebagai pertempuran, kini lebih sering disebut dengan pembantaian. Contohnya, termasuk pembantaian Cheyennes di Sand Creek pada tahun 1864, pembantaian Sosoras di Bear River, Blackfeet di Sungai Marias, dan Lakota di Wounded Knee. Beberapa peristiwa ini bahkan disebut sebagai pembantaian genosida, yaitu pembunuhan sebagian dari kelompok yang lebih besar untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Menentukan jumlah total korban akibat pembantaian Indian sangat sulit. Dalam bukunya The Wild Frontier, pengacara William M. Osborne mencatat bahwa 7.193 orang tewas akibat kekejaman oleh orang-orang keturunan Eropa dan 9.156 orang tewas akibat kekejaman oleh penduduk asli Amerika dari tahun 1511 hingga 1890. Sejarawan Benjamin Medley dalam An American Genocide mencatat bahwa antara tahun 1846 dan 1873, setidaknya 9.400 hingga 16.000 orang Indian California dibunuh oleh orang non-Indian dalam lebih dari 370 pembantaian. Pembantaian ini didefinisikan sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap 5 atau lebih pejuang yang dilucuti senjatanya, atau non-pejuang yang sebagian besar tidak bersenjata, termasuk wanita, anak-anak, dan tahanan. Warisan kolonisasi dan pembantaian terhadap suku asli Amerika masih dirasakan hingga hari ini. Suku asli seringkali menghadapi diskriminasi, kemiskinan, dan masalah kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi non-pribumi. Namun, banyak komunitas suku asli yang berjuang untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali budaya, bahasa, dan tradisi mereka. Pada akhirnya, kisah keturunan suku Indian yang sukses di Amerika adalah bukti kekuatan ketahanan dan semangat yang tak tergoyahkan. Mereka telah mengatasi rintangan yang tampaknya tak teratasi dan terus berjuang demi hak dan pengakuan. Melalui seni, politik, bisnis, dan berbagai bidang lainnya, mereka telah memberikan kontribusi signifikan terhadap masyarakat Amerika dan dunia. Salah satu contoh inspiratif adalah Deb Haaland yang berasal dari suku Laguna Pueblo dan menjadi wanita suku asli pertama
yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat. Prestasinya mencerminkan perjuangan dan dedikasi luar biasa untuk membawa suara suku asli ke panggung nasional. Contoh lainnya adalah Sherman Alexie, seorang penulis dan penyair terkenal dari suku Spokane Cordialene yang telah membawa cerita-cerita suku asli ke perhatian dunia, memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap budaya dan pengalaman mereka. Kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa meskipun sejarah suku asli Amerika dipenuhi dengan tantangan dan penderitaan, masa depan mereka dipenuhi dengan harapan dan potensi. Mereka terus menulis babak baru dalam sejarah, membangun jembatan antara warisan leluhur dan masa depan yang lebih cerah. Dengan keberanian dan tekad, mereka telah membuktikan bahwa identitas dan warisan mereka adalah sumber kekuatan yang tak ternilai. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Amerika dan dunia.